dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, eh, perlu kita menelisik kembali terkait diturunkannya Al-Quran tentang apakah hikmah dan relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Memang saat ini ya, kita umat Islam memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, baik diperingati pada malam ke-17 atau hari ke-17 dari bulan suci Ramadan ini ya. Karena ini merupakan momentum penting bagi kita umat Islam ya, yang berpegang teguh dan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Qur'an gitu. Apa hikmah dan manfaat bagi kita saat ini berkaitan dengan nuzulul Quran? Bagi saya turunnya Al-Qur'an itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat dan nama kebaikan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kepada manusia, makhluk ciptaannya ini, maka diturunkannya wahyu Al-Quran. Hidayah pertama yang diberikan pada manusia, pada kita ini, terdiri dari pertama al-ghariza, kekuatan naluriah yang mendorong manusia berbuat dari dalam. Yang kedua al-hawas, kekuatan indrawi, sehingga manusia bisa mengetahui realitas di sekitarnya. Dan yang ketiga al-aqlu, akal pikiran, untuk membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Ini yang disebut dengan hidayah pertama, ada dalam diri manusia. Diturunkanlah hidayah yang kedua, bukan dalam diri manusia, dari luar diri manusia. Itulah wahyu, itulah Al-Quran. Maka turunnya Al-Quran sebagai hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah karena Allah mengasihi dan menyayangi kita manusia. Dan Al-Quran ini terdiri dari ayat-ayat yang mengandung nilai-nilai, mengandung ajaran-ajaran. Pada malam 17 Ramadan hanya 5 ayat yang diturunkan. Mungkin santri PMI Diamalela bisa membacakan 5 ayat yang pertama kali turun secara bersama-sama yang di depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Wahyu pertama turun ini singkat, terdiri dari 5 ayat yang singkat, yang diawali dengan kata perintah. Iqra, bacalah. Maka Muhammad yang belum jadi rasul waktu itu menjawab, ma ana biqari, saya tidak dapat membaca. Pada hemat saya salah pemahaman dan penafsiran bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang buta huruf, yang tidak tahu membaca, karena Jibril tidak membawa huruf-huruf. Tapi datang pada Nabi Muhammad atau Muhammad sebelum jadi Nabi,
Bacalah. Artinya apa? Bacalah alam semesta. Alam semesta cerah, langit cerah. Maka Iqra ya Muhammad, bacalah, teruskanlah pembacaanmu tentang masyarakatmu yang jahiliyah, yang kafir, yang musyrik, yang kemudian banyak melanggar dari nilai-nilai Allah. Terus bacakan. Dan juga alam semesta yang kau saksikan bermalam-malam dari Gua Hira ini. Maka wahyu ilahi ini sesungguhnya perintah untuk membaca ayat-ayat Qur'aniyah yang nanti akan diteruskan selama sekian tahun. Ya, selama 23 tahun. Tapi juga bacalah ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta, ayat tentang manusia. Dan inilah kandungan Al-Quran menggelitik wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Satu penegasan tentang adanya pencipta. Dipersembahkan oleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Itulah wahyu ilahi yang bernama Al-Quran, yang diturunkan kepada kita umat manusia. Ada yang mengimaninya, walaupun ada yang mengingkarinya. Dan kita umat Islam memahami dan menghayati Al-Quran sesuai dengan profesi, keberadaan, dan kedirian kita masing-masing. Saya ingin bertanya, ada politisi, wakil ketua DPRD, apa yang Mas Zulfikar Dimitri pahami dan hayati tentang Al-Quran? Pertama, bagi saya Al-Quran itu adalah pegangan, pedoman dalam hidup. Terutama dalam kapasitas saya sebagai pimpinan DPR. Dalam mengambil kebijakan, keputusan, itu harus melihat secara menyeluruh. Tentunya dalam pengambilan keputusan, seperti bagaimana ajarannya Prof, wasatiyah, jalan tengah. Ketika ada sumbatan-sumbatan dalam pengambilan keputusan, maka Quran itulah yang menjadi pedoman, menjadi rujukan kita untuk mengambil keputusan. Luar biasa, wahyu ilahi Al-Quran diletakkan di atas segalanya. Dan Al-Quran senantiasa selain sebagai pedoman, tapi juga sebagai penyejuk hati ketika pikiran wakil ketua DPRD sumpah. Maka beliau kemudian merujuk pada Al-Quran. Seorang mahasiswi dari ilmu Al-Quran dan sekarang S2 di Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, apa yang dihayati tentang Al-Quran, Ustazah? Baik, terima kasih Ayahanda. Al-Quran itu merupakan sebagai wahyu Allah yang segalanya seperti yang tadi dikatakan, bahwa segalanya dapat kita galih dari situ. Dan semakin kita pelajari, semakin kita galih, kita semakin haus dan semakin mendapatkan kehausan akan, oh ternyata ada loh sesuatu di sini yang kita harus pedalamin lagi gitu. Ini testimoni yang jujur. Sebagai alumni SMA di Amalela, melanjutkan studi ke
institut ilmu Al-Quran, tentu tiap hari ibaratnya bergumul dengan Al-Quran, lanjut S2 ke Universitas PTIK, semakin didalami, semakin dalam, semakin luas. Allah sendiri mengatakan kalimatnya tak berakhir. Bahkan jika seluruh pohon di muka bumi ini dijadikan pena, dan air laut samudera di bumi ini jadikan tinta, tidak cukup untuk menulis kalimat-kalimat Allah yang luas ini. Dia Guru Akif Ka'bah Syarmadia sebagai Direktur Pendidikan di PMI Dia Malela, apa kesan terhadap Al-Quran dalam menyelenggarakan pendidikan di pesantren ini? Menurut saya Al-Quran ini benar-benar menjadi tuntunan yang sangat utama yang harus dipegang oleh peserta didik, karena peserta didik ini butuh sangat banyak pengetahuan untuk mengembangkan dirinya ke depan, sehingga tuntunan yang paling terarah dan memberikan manfaat yang sangat besar untuk peserta didik Al-Quran, karena semuanya ada di dalam Al-Quran, tuntunan-tuntunan tersebut. Dan memang di PMI Dia Malela ada kegiatan tiap hari atau 5 kali sepekan, ayatun fil yaum, 1 ayat sehari, 5 ayat sepekan, 20 ayat sebulan, 240 ayat setahun, hampir sama dengan 1 juz Al-Quran. Tidak tahfidz secara kronologis, tapi secara tematis, ayat ini, ayat itu, dan santri langsung menghafal dan dapat memahaminya. Itulah pengalaman dari seorang pendidik. Dipersembahkan oleh Ustadzah Rashdadiana, apa nama-nama Al-Quran menurut Al-Quran sendiri? Atau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran bisa dikatakan yaitu pembeda, Al-Furqan. Al-Furqan. Jadi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi di dalam Al-Quran sudah diuraikan bahwa kita ini sudah diarahkan kepada kebaikan itu yang seperti ini, keburukan yang seperti ini, sehingga manusia itu dibimbing oleh Allah dalam melangkah dalam kehidupannya untuk beribadah, untuk bermuamalah. Tidak ada kita keraguan lagi dalam menentukan keputusan dalam hidup. Jadi tempat kembalilah Al-Quran. Selain Al-Furqan? Al-Furqan syifa. Oh, Al-Quran sebagai asy-syifa. Jadi kalau kita mempunyai masalah apapun, penyakit apapun, semua tempat kembalinya, obatnya adalah Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu syifa'un lil qulub. Zahir wal batin. Jadi secara lahir dan batin. Apapun ada di dalam Al-Quran. Karena itu kalamullah. Kalamullah itu ada, kita membacanya ada sisi ibadahnya. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu adem. Itulah Al-Quran. Menurut Al-Quran itu sendiri diberi nama-nama yang bermacam-macam. Tadi baru 2 diantaranya. Al-Quran sebagai hudan, hidayah. Bahkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi tadi yang juga banyak umat Islam memahami, menganggap Al-Quran sebagai asy-syifa, sebagai obat penyembuh. Tapi banyak yang salah kaprah. Al-Quran dipahami sebagai asy-syifa, kemudian mushaf Al-Quran dibakar. Airnya, abunya kemudian dijadikan sholat dengan demikian Al-Quran sebagai penyembuh. Tidak. Al-Quran sebagai penyembuh adalah jika kita memahami Al-Quran, hati tenang karena kita membaca ayat-ayat Allah, ya. Dan inilah yang mendatangkan kesembuhan. Tadi Al-Qulub, Tibbil Qulub. Anak-anakku, ada ayat dalam Al-Quran sendiri, ya, bahwa Al-Quran itu sebagai asy-syifa wa nunazzilu minal Qur'ani. Dibaca secara bersama-sama, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Singkat ayat itu di surah Al-Isra. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar segala penyakit, tapi juga warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi kalau orang-orang itu beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, pada Al-Quran, maka dia akan senantiasa membaca wahyu ilahi ini, memahaminya, apalagi mengamalkannya. Jadilah Al-Quran sebagai asy-syifa, penyembuh, dan rahmah yang memberi kita kasih sayang. Hanya orang-orang beriman yang melakukan itu. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tidak akan ada tambahan bagi orang-orang zalim kecuali kerugian. Mereka yang tidak mau mengimani Al-Quran atau mengimani Al-Quran sebagai wahyu ilahi tapi tidak tergerak untuk belajar membacanya dan apalagi untuk memahaminya dan kemudian menerapkannya. Maka dengan peringatan nuzul Quran ini, yang paling penting bagi umat Islam adalah memahami makna dan hikmah diturunkannya Al-Quran, mendorong kita untuk membaca Al-Quran. Bagi yang belum, sekarang ada metode cepat untuk bisa membaca Al-Quran. Dan setelah itu kita baca setiap hari dan kita pahami, kita amalkan. Bagi yang menjadikan Al-Quran sebagai mahar pernikahan, jangan kitab suci, mushaf itu kemudian disimpan di atas lemari, tidak pernah dibuka lagi. Sebagai mahar harus menjadi rujukan bagi suami istri, bagi keluarga muslim untuk mengamalkan Al-Quran. Metro TV. Dipersembahkan oleh